Hari itu, Istana Negara dipenuhi oleh pejabat tinggi, perwakilan rakyat, dan tokoh-tokoh penting. Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia, berdiri tegap di hadapan rakyatnya. Dalam pidato pertamanya, ia tidak berbasa-basi. Dengan suara tegas, ia menyatakan perang terhadap korupsi, yang ia sebut sebagai musuh utama bangsa. Ia berjanji tidak akan pandang bulu dalam memberantas para pengkhianat negara, bahkan jika mereka berasal dari lingkaran kekuasaan sendiri. Sorak-sorai pendukungnya bergema di seluruh negeri, tetapi di balik dinding istana, ada mereka yang mulai merasa ketakutan, para pejabat dan oligarki yang telah lama hidup dari hasil korupsi. Di balik layar, Prabowo telah menyiapkan strategi besar. Ia telah berbulan-bulan mempelajari laporan intelijen tentang skandal korupsi yang menggerogoti ekonomi negara. Dari proyek infrastruktur hingga pengadaan barang, banyak kebocoran keuangan yang membuat negara merugi triliunan rupiah. Rakyat kecil yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru semakin terpinggirkan. Prabowo tidak ingin menjadi presiden yang hanya berjanji, ia ingin bertindak nyata. Maka, ia mulai merancang langkah-langkah agresif untuk membongkar mafia-mafia yang selama ini bermain di belakang sistem pemerintahan. Namun, tidak semua orang di pemerintahan setuju dengan pendekatan keras ini. Beberapa elit politik dan pengusaha mulai menyusun rencana untuk menggagalkan gerakan Prabowo. Mereka tahu bahwa jika tidak segera bertindak, kekuasaan dan kekayaan mereka akan terancam. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut ruangan pertemuan eksklusif. Apakah Prabowo akan menjadi ancaman nyata bagi mereka? Ataukah ini hanya omong kosong belaka? Sementara itu, di kediamannya, Prabowo duduk termenung. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah tugas mudah. Perang melawan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kekuasaan dan pengkhianatan. Prabowo tidak membuang waktu. Beberapa hari setelah pidatonya, ia menginstruksikan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan audit besar-besaran terhadap semua pejabat negara, dari tingkat menteri hingga kepala daerah. Setiap transaksi mencurigakan, setiap aset yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi, akan ditelusuri. Ia juga memberi kewenangan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan operasi tangkap tangan tanpa intervensi politik. Langkah ini sontak membuat banyak pejabat panik. Mereka yang merasa memiliki rekening gendut dari uang haram mulai mencari cara untuk menyembunyikan jejak. Tak butuh waktu lama sebelum hasil audit pertama mengungkap kebusukan sistem. Seorang menteri yang selama ini dikenal vokal dalam pemerintahan justru terbukti memiliki aset senilai ratusan miliar rupiah di luar negeri. Ia mencoba berkilah, mengatakan bahwa semua harta itu adalah hasil investasi. Tetapi data PPATK menunjukkan aliran dana mencurigakan dari berbagai proyek negara yang pernah ia tangani. Prabowo tidak ragu. Dalam rapat kabinet yang disiarkan terbatas, ia langsung memecat sang menteri dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Keputusan ini membuat suasana di pemerintahan tegang. Semua pejabat kini sadar bahwa Prabowo bukanlah pemimpin yang bisa dikompromikan. Namun, serangan balik mulai muncul. Sejumlah politikus dan media yang berafiliasi dengan para oligarki mulai menyebarkan isu bahwa langkah-langkah Prabowo hanyalah bentuk pencitraan dan dendam politik. Mereka menggiring opini bahwa audit yang dilakukan hanya menyasar lawan-lawan politiknya, sementara kroni-kroninya tetap aman. Di dunia maya, serangan terhadap Prabowo semakin masif. Namun, Prabowo tetap tak tergoyahkan. Ia memanggil kepala BIN dan meminta mereka mengawasi siapa saja yang berada di balik kampanye hitam ini. Jika mereka pikir bisa menjatuhkan saya dengan propaganda murahan, mereka salah besar, ujar Prabowo dengan dingin. Saat audit terus berjalan, tim intelijen presiden menemukan pola yang lebih mencurigakan. Ternyata, korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu-individu dalam pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari jaringan yang jauh lebih luas, sebuah sistem yang menghubungkan pejabat, pengusaha, aparat hukum, bahkan kelompok kriminal terorganisir. Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak ternyata hanya kedok untuk pencucian uang. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dialihkan ke rekening luar negeri, perusahaan cangkang, atau bahkan dibiayakan ke kampanye politik. Prabowo mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar tikus-tikus kecil, tetapi monster yang telah berakar selama puluhan tahun. Dari laporan BIN dan KPK, terungkap bahwa banyak proyek besar negara ternyata dikendalikan oleh segelintir elit bisnis yang memiliki kedekatan dengan penguasa di era sebelumnya.
Mereka tidak hanya mengatur siapa yang akan memenangkan tender, tetapi juga menentukan pejabat mana yang akan mendapatkan posisi strategis. Beberapa menteri yang selama ini terlihat bersih ternyata telah menerima suap untuk meloloskan proyek-proyek tertentu. Bahkan, beberapa jenderal aktif di TNI dan Polri disebut-sebut memiliki hubungan dengan sindikat ini. Ini bukan hanya sekadar korupsi biasa, ini adalah mafia negara. Prabowo tahu bahwa jika ia tidak bertindak dengan hati-hati, musuh-musuhnya bisa menyerang balik dengan lebih ganas. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia menginstruksikan tim khusus untuk mulai menyelidiki jaringan ini lebih dalam. Beberapa pejabat tinggi mulai merasa tidak nyaman, mereka khawatir jejak mereka akan terungkap. Malam-malam panjang di istana semakin tegang, dengan pertemuan-pertemuan rahasia yang hanya melibatkan segelintir orang kepercayaan. Prabowo tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih strategis. Jika ia bergerak terlalu cepat, mereka bisa bersembunyi. Jika terlalu lambat, mereka akan menghancurkan bukti. Ia pun memutuskan untuk memainkan permainan panjang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang jantung pertahanan para mafia ini. Setelah mendapatkan cukup bukti, Prabowo memutuskan untuk membentuk satuan tugas khusus yang diberi nama Operasi Garuda. Satuan ini terdiri dari gabungan KPK, BIN, Bareskrim Polri, dan Satuan Intelijen Khusus dari TNI. Mereka diberi wewenang penuh untuk menangkap siapapun yang terlibat dalam jaringan korupsi, tanpa memandang jabatan atau latar belakang. Dengan kekuatan hukum yang diperkuat oleh peraturan presiden, tim ini memiliki akses untuk menyadap komunikasi, membekukan rekening mencurigakan, dan bahkan melakukan operasi rahasia jika diperlukan. Langkah ini membuat banyak pihak gemetar. Mereka yang selama ini merasa kebal hukum kini mulai khawatir akan nasib mereka. Operasi pertama dilakukan secara diam-diam. Beberapa pejabat yang telah lama menjadi target penyelidikan diamankan tanpa peringatan. Penggerebekan dilakukan di rumah-rumah mewah, apartemen eksklusif, bahkan di luar negeri dengan bantuan Interpol. Salah satu target utama adalah seorang gubernur yang telah lama dicurigai menyelewengkan dana APBD. Tim operasi Garuda menangkapnya di sebuah villa di Bali, tempat ia sedang berpesta dengan sejumlah pengusaha. Ketika kabar ini tersebar, kepanikan melanda kalangan pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam jaringan korupsi. Mereka mulai mencoba menghapus jejak, menarik dana dari rekening-rekening rahasia, dan bahkan melarikan diri ke luar negeri. Namun, Prabowo sudah lebih dulu mengantisipasi. Di balik keberhasilan awal ini, ancaman juga semakin nyata. Beberapa anggota tim operasi Garuda mulai menerima ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang mendapat pesan peringatan, ada yang mendapati keluarga mereka diawasi. Bahkan, seorang penyidik KPK mengalami kecelakaan mencurigakan setelah menangani kasus besar. Prabowo sadar bahwa perang ini baru saja dimulai. Ia mengumpulkan timnya dan berkata dengan tegas, mereka akan melawan. Tapi kita tidak boleh mundur. Jika kita berhenti sekarang, kita selamanya akan menjadi budak para penjahat ini. Dengan dukungan penuh dari rakyat, Operasi Garuda kini melangkah ke tahap selanjutnya, mengincar pemain-pemain besar dalam jaringan mafia negara. Kesuksesan awal Operasi Garuda membuat Prabowo semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin jelas bahwa ada musuh di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Salah satu ajudan istana yang telah lama dipercaya, Kolonel Sujatmiko, tertangkap membocorkan informasi operasi kepada pihak luar. Rekaman intelijen menunjukkan bahwa ia berkomunikasi dengan seorang pengusaha yang telah lama diincar oleh tim operasi Garuda. Tidak hanya itu, dokumen-dokumen rahasia yang seharusnya hanya berada di tangan presiden ditemukan di markas kelompok mafia politik. Prabowo murka, ia segera memerintahkan penangkapan Sujatmiko dan menempatkan semua pejabat yang dicurigai di bawah pengawasan ketat. Pengkhianatan ini bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga bukti bahwa jaringan korupsi memiliki mata-mata di mana-mana. Para mafia di pemerintahan telah menanam orang-orang mereka jauh ke dalam sistem, memastikan bahwa setiap langkah yang mengancam kepentingan mereka bisa segera diketahui dan digagalkan. Prabowo tidak bisa lagi percaya pada siapapun, kecuali segelintir orang yang benar-benar ia yakini loyal. Namun, pembersihan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika terlalu gegabah, bisa terjadi kekacauan internal yang justru melemahkan upayanya sendiri. Maka, ia menginstruksikan BIN untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap semua pejabat istana, termasuk mereka yang selama ini dianggap netral. Namun,
dampak dari pengkhianatan ini sudah mulai terasa. Beberapa operasi penangkapan menjadi bocor, membuat target utama kabur sebelum tim operasi Garuda bisa bergerak. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa kasus korupsi yang hampir terungkap sengaja ditutup dengan berbagai manuver hukum. Sementara itu, media mulai dipenuhi narasi bahwa Prabowo sedang melakukan pembersihan politik dan menggunakan perang melawan korupsi sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Ini adalah serangan psikologis yang dirancang untuk melemahkan legitimasi pemerintahannya. Tetapi Prabowo tidak akan mundur. Ia tahu bahwa musuhnya bukan hanya para koruptor, tetapi juga sistem busuk yang telah berakar puluhan tahun. Dan ia bersumpah, tidak akan berhenti sebelum semua pengkhianat ini dihancurkan. Di tengah pengkhianatan dan serangan balik yang terus meningkat, Prabowo dan tim operasi Garuda merancang operasi khusus untuk menjebak salah satu target terbesar mereka, Brahmanata Wijaya, seorang Taipan yang selama 2 dekade menguasai proyek-proyek strategis negara. Pria ini dikenal sebagai Raja Korupsi, karena kemampuannya memanipulasi sistem dan menyuap pejabat di berbagai sektor. Melalui jaringan bisnisnya, ia mengendalikan tender infrastruktur, perdagangan minyak, bahkan proyek pertahanan. Tidak ada satupun pemerintahan sebelumnya yang berhasil menyentuhnya, semua yang mencoba selalu berakhir dengan skandal, kecelakaan misterius, atau hancurnya karir politik mereka. Namun, Prabowo tidak akan membiarkan hal itu terjadi kali ini. Operasi untuk menangkap Brahmanata dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Tim penyelidik KPK dan BIN menyusup ke lingkaran bisnisnya, menyamar sebagai perwakilan perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dengan teknik rekayasa sosial, mereka berhasil membangun kepercayaan dan membuat Brahmanata lengah. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan tertutup di sebuah hotel mewah, ia tertangkap basah sedang menawarkan proyek infrastruktur dengan syarat suap miliaran rupiah. Semua pembicaraan direkam, bukti ditransfer langsung ke server aman milik pemerintah. Saat itu juga, pasukan khusus operasi Garuda menyerbu ruangan dan menangkapnya tanpa perlawanan. Namun, meski Brahmanata sudah di tangan mereka, Prabowo tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Dalam waktu singkat, penangkapan Brahmanata mengguncang dunia politik dan bisnis. Para pendukungnya mencoba melobi berbagai pihak agar ia segera dibebaskan, sementara media yang dikendalikan oleh kroni-kroninya mulai menyerang Prabowo dengan berbagai tuduhan. Mereka menyebarkan narasi bahwa ini adalah bentuk otoritarianisme, bahwa Prabowo sedang memusnahkan lawan-lawan bisnisnya demi memperkaya kelompoknya sendiri. Tetapi rakyat tidak bodoh. Mereka melihat bagaimana selama ini Brahmanata menikmati kekayaan dari hasil merampok uang negara. Di berbagai kota, gelombang dukungan untuk Prabowo semakin besar, menandakan bahwa rakyat mulai sadar siapa sebenarnya musuh utama bangsa. Namun, di balik euforia ini, ada ancaman yang semakin mendekat, karena mereka yang merasa terancam tidak akan tinggal diam. Penangkapan Brahmanata Wijaya adalah pukulan telak bagi jaringan korupsi yang selama ini menguasai perekonomian Indonesia. Namun, Prabowo tahu bahwa musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam. Dalam beberapa hari setelah penangkapan, gelombang serangan balik mulai terjadi. Beberapa pengusaha besar yang selama ini menikmati proteksi Brahmanata mulai menarik investasi mereka. Bursa saham anjlok akibat spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo akan semakin keras terhadap sektor bisnis. Bahkan, beberapa proyek strategis nasional tiba-tiba terhenti karena dana yang sebelumnya mengalir dari oligarki kini dibekukan. Ini adalah bentuk perlawanan dari para Taipan, mereka ingin menunjukkan bahwa tanpa mereka, negara akan lumpuh. Namun, Prabowo sudah memperhitungkan hal ini. Ia segera mengumpulkan tim ekonominya dan merancang strategi darurat untuk mencegah krisis. Ia menginstruksikan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar, sekaligus membuka jalur investasi baru dari negara-negara sahabat yang tidak terikat dengan oligarki domestik. Di sisi lain, pemerintah mulai mengambil alih proyek-proyek yang terbengkalai dan menjalankannya dengan dana cadangan negara. Pesan yang ingin disampaikan Prabowo jelas, negara tidak akan lagi tunduk pada para oligarki yang selama ini menghisap kekayaan bangsa. Langkah ini membuat beberapa investor kembali berpikir ulang. Mereka sadar bahwa Prabowo tidak main-main, dan melawan pemerintah hanya akan merugikan bisnis mereka sendiri. Namun, serangan terhadap Prabowo tidak hanya datang dari sektor ekonomi. Di media sosial, kampanye hitam semakin masif. Berbagai berita palsu mulai bermunculan, menuduh bahwa keluarga dan orang-orang dekat Prabowo juga terlibat dalam skandal korupsi.
Bahkan, ada upaya untuk mengadu domba antara Prabowo dan tokoh-tokoh penting di kabinetnya. Beberapa media asing yang memiliki kepentingan dengan oligarki lokal mulai menulis artikel yang menyudutkan pemerintahan Prabowo, menyebutnya sebagai pemimpin otoriter yang menghancurkan demokrasi. Tetapi Prabowo tidak gentar, ia tahu bahwa perang ini belum selesai. Musuhnya bukan hanya para koruptor, tetapi juga sistem yang selama ini melindungi mereka. Dan untuk menghancurkan sistem itu, ia harus bersiap menghadapi perlawanan yang lebih besar lagi. Di balik serangan balik yang terjadi di sektor ekonomi dan media, Prabowo mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan para oligarki ini. Dari laporan intelijen BIN, ditemukan bahwa ada aliran dana mencurigakan dari luar negeri yang mengarah ke kelompok-kelompok yang selama ini menjadi lawan politik Prabowo. Beberapa organisasi non-pemerintah yang selama ini mengklaim sebagai pejuang demokrasi ternyata menerima pendanaan dari perusahaan-perusahaan global yang memiliki kepentingan di Indonesia. Lebih mencengangkan lagi, ada indikasi bahwa beberapa pejabat tinggi di kementerian tertentu diam-diam berkomunikasi dengan pihak asing untuk melemahkan kebijakan anti-korupsi Prabowo. Bukti-bukti ini semakin memperjelas bahwa perang melawan korupsi bukan hanya soal mafia dalam negeri, tetapi juga tentang kepentingan global yang ingin terus mengontrol Indonesia. Prabowo mengadakan pertemuan rahasia dengan Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi hanya sekadar operasi penegakan hukum, tetapi juga sudah menjadi pertarungan geopolitik. Jika ia tidak berhati-hati, bisa saja negara asing akan menggunakan isu ini sebagai alasan untuk menciptakan instabilitas di Indonesia, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara lain. Maka, ia memerintahkan intelijen untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua pergerakan mencurigakan, termasuk aktivitas lobi-lobi asing di parlemen. Namun, sebelum Prabowo bisa melangkah lebih jauh, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu saksi kunci dalam kasus korupsi Bramanata Wijaya ditemukan tewas di kamar hotelnya. Awalnya diklaim sebagai bunuh diri, tetapi hasil investigasi forensik menunjukkan bahwa ada kejanggalan dalam kematiannya. Ini adalah peringatan dari musuh-musuh Prabowo, mereka tidak akan segan menggunakan cara apapun untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Tetapi bagi Prabowo, ini bukan alasan untuk mundur. Justru, kematian saksi tersebut menjadi pemicu untuk mempercepat operasi. Ia memerintahkan BIN untuk menggali lebih dalam siapa dalang di balik kematian ini, dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya mengendalikan para koruptor dari balik layar. Setelah kematian misterius saksi kunci, Prabowo semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar untuk menggagalkan misinya. BIN melaporkan bahwa beberapa pejabat tinggi di kementerian dan parlemen memiliki hubungan rahasia dengan kelompok oligarki dan bahkan agen asing. Mereka bukan hanya melindungi kepentingan bisnis gelap, tetapi juga berusaha menggiring opini publik agar Prabowo terlihat sebagai diktator yang menggunakan isu korupsi untuk kepentingan politik pribadi. Namun, Prabowo tidak akan membiarkan para pengkhianat ini terus bergerak bebas. Operasi rahasia pun diluncurkan untuk menelusuri para pejabat yang terlibat. Dengan kerjasama BIN dan KPK, penyadapan komunikasi dilakukan secara sistematis. Beberapa nama mulai muncul dalam laporan, seorang menteri yang selama ini dikenal reformis ternyata terlibat dalam pencucian uang melalui proyek infrastruktur. Seorang anggota DPR yang vokal menentang kebijakan Prabowo rupanya menerima aliran dana dari kelompok bisnis yang terkait dengan Bramanata Wijaya, bahkan seorang jenderal di institusi pertahanan diam-diam membocorkan informasi operasi kepada pihak asing. Ini bukan lagi sekadar kasus korupsi, ini adalah infiltrasi di dalam sistem negara. Tanpa banyak gembar-gembor, Prabowo mulai bertindak. Dalam satu malam, beberapa pejabat tinggi diamankan oleh tim operasi Garuda. Mereka yang selama ini merasa kebal hukum akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi para pengkhianat bangsa. Namun, langkah ini juga memicu perlawanan yang lebih keras. Gelombang demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Prabowo mulai muncul di beberapa kota besar. Di balik layar, BIN menemukan bahwa demo ini bukan gerakan spontan rakyat, melainkan digerakkan oleh jaringan oligarki yang merasa terancam. Prabowo tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan operasi hukum. Ia harus mengendalikan narasi, meyakinkan rakyat bahwa perang ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Saat operasi pembersihan semakin dalam, musuh-musuh Prabowo mulai menggunakan senjata paling efektif mereka, propaganda media. Berbagai berita mulai bermunculan di televisi,
surat kabar, dan media sosial yang menuduh bahwa Prabowo telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan-tuduhan seperti otoritarianisme, kriminalisasi lawan politik, dan pengekangan demokrasi semakin sering muncul di media asing yang memiliki kepentingan dengan oligarki Indonesia. Bahkan, beberapa media internasional mulai menyebut Indonesia sedang mengalami krisis politik akibat langkah agresif Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah strategi klasik, membentuk persepsi publik bahwa Prabowo adalah masalah utama, bukan para koruptor yang telah merampok negara selama puluhan tahun. Namun, Prabowo tidak tinggal diam. Ia memerintahkan tim komunikasi istana untuk melakukan serangan balik. Semua bukti korupsi yang berhasil dikumpulkan oleh Operasi Garuda mulai dipublikasikan ke publik dengan transparan. Rekaman penyadapan yang menunjukkan transaksi gelap para pejabat, dokumen perbankan yang mengungkap aliran dana ke luar negeri, serta foto-foto pertemuan rahasia antara politisi dengan pengusaha hitam mulai disebarluaskan ke media independen dan platform digital. Lebih dari itu, Prabowo menggunakan kekuatan rakyat. Ia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk bekerja sama dengan gubernur dan bupati agar menggelar forum diskusi di seluruh daerah, menjelaskan kepada masyarakat bagaimana korupsi telah merusak negara dan mengapa perang ini harus dimenangkan. Strategi ini mulai membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo kembali menguat. Rakyat mulai sadar bahwa mereka telah lama dimanipulasi oleh elit yang ingin mempertahankan status quo. Demonstrasi yang awalnya didanai oleh oligarki mulai kehilangan momentum karena semakin banyak rakyat yang justru mendukung langkah Prabowo. Tetapi meski perang opini ini mulai berbalik, Prabowo tahu bahwa musuhnya belum menyerah. Mereka masih memiliki satu senjata terakhir, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar propaganda. Mereka akan mencoba menggulingkannya dengan cara apapun. Keberhasilan Prabowo dalam mengendalikan opini publik membuat musuh-musuhnya semakin putus asa. Para oligarki yang kehilangan pijakan mulai mencari cara lain untuk menjatuhkannya, bukan lagi lewat propaganda, tetapi melalui kudeta senyap. Laporan intelijen BIN menunjukkan bahwa ada pertemuan rahasia antara beberapa jenderal aktif dan pensiunan jenderal yang masih memiliki pengaruh kuat di militer. Mereka merasa bahwa Prabowo telah melampaui batas, dan jika dibiarkan, ia akan menghancurkan seluruh sistem yang selama ini menguntungkan mereka. Beberapa politisi oposisi juga ikut serta dalam konspirasi ini, berharap bahwa dengan menggulingkan Prabowo, mereka bisa merebut kembali kendali pemerintahan. Namun, Prabowo bukanlah orang yang mudah dijatuhkan. Dengan pengalamannya sebagai mantan jenderal dan pemimpin militer, ia bisa membaca pola pergerakan lawan-lawannya. Diam-diam, ia menginstruksikan Panglima TNI untuk melakukan rotasi besar-besaran di tubuh militer, menggantikan pejabat yang memiliki keterkaitan dengan kelompok konspirasi. Selain itu, unit intelijen khusus diperintahkan untuk mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan. Bahkan, beberapa perwira yang diduga terlibat mulai dipanggil ke istana untuk diperiksa. Langkah ini membuat kelompok konspirasi semakin panik. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit, dan jika mereka tidak bertindak sekarang, Prabowo akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Puncaknya terjadi ketika sebuah serangan terhadap istana negara hampir terjadi. Sebuah kelompok tak dikenal mencoba menyusup ke kompleks istana pada tengah malam, membawa peralatan komunikasi canggih dan senjata ringan. Beruntung, tim keamanan presiden yang telah dipersiapkan sejak lama berhasil menggagalkan upaya ini. Dari interogasi terhadap para pelaku yang tertangkap, terungkap bahwa mereka bukan sekadar kelompok bayaran, mereka memiliki hubungan dengan jaringan lama yang pernah berusaha menggulingkan pemerintahan di masa lalu. Prabowo kini menghadapi kenyataan bahwa perang melawan korupsi telah berubah menjadi perang melawan pengkhianatan dari dalam pemerintahan sendiri. Dan jika ia ingin menang, ia harus bergerak lebih cepat sebelum musuh-musuhnya melancarkan serangan berikutnya. Setelah upaya penyusupan ke Istana Negara digagalkan, Prabowo tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunggu. Jika ia ingin menyelamatkan pemerintahan dan rakyat Indonesia dari cengkeraman oligarki dan pengkhianat bangsa, maka operasi pembersihan total harus dilakukan sekarang juga. Dengan dukungan dari Panglima TNI dan Kepala BIN, ia meluncurkan Operasi Garuda Putih, sebuah operasi skala besar untuk menangkap semua tokoh militer, politikus, dan pengusaha yang terbukti terlibat dalam upaya kudeta serta jaringan korupsi. Tidak ada lagi kompromi, mereka yang berkhianat harus dihancurkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang kembali. Dalam waktu 48 jam,
pasukan khusus bergerak di seluruh negeri. Di Jakarta, tim gabungan TNI dan Polri menggerebek rumah beberapa jenderal aktif dan pensiunan yang terlibat dalam rencana kudeta. Di Medan dan Surabaya, beberapa gubernur yang berafiliasi dengan oligarki ditangkap atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di Bali, salah satu pemodal utama kelompok oposisi diamankan saat mencoba kabur dengan jet pribadi menuju Singapura. Sementara itu, di luar negeri, jaringan intelijen Prabowo bekerja sama dengan Interpol untuk membekukan rekening para koruptor yang menyimpan uang hasil kejahatan mereka di Swiss, Dubai, dan Hong Kong. Gelombang penangkapan ini membuat negara terguncang, tetapi bagi rakyat, ini adalah tanda bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, operasi ini tidak berjalan tanpa perlawanan. Beberapa kelompok yang masih setia kepada oligarki mencoba mengorganisir demonstrasi besar-besaran, menuduh Prabowo sebagai diktator, dan menuntut agar ia mundur. Bahkan, di parlemen, ada upaya untuk menggulirkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo. Tapi kali ini, rakyat sudah lebih sadar. Mereka turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar, mendukung penuh langkah Prabowo dan menuntut agar para pengkhianat benar-benar dihukum seberat-beratnya. Prabowo, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas tetapi sabar, akhirnya mengeluarkan pernyataan keras, tidak ada tempat bagi pengkhianat di Indonesia. Siapapun yang melawan kehendak rakyat, akan dihancurkan oleh rakyat itu sendiri. Dengan dukungan publik yang semakin kuat, Prabowo kini siap untuk menghadapi babak terakhir dari perang melawan korupsi, menghancurkan akar utama jaringan mafia negara. Setelah operasi pembersihan terhadap para pengkhianat di militer dan politik, kini Prabowo mengalihkan fokus ke akar utama jaringan mafia negara. Selama puluhan tahun, kelompok ini mengendalikan ekonomi, hukum, dan bahkan pemerintahan Indonesia dari balik layar. Mereka terdiri dari konglomerat hitam, politisi busuk, dan pejabat tinggi yang selama ini kebal hukum. Dengan berbagai koneksi di dalam dan luar negeri, mereka membangun sistem yang melindungi kepentingan mereka dan memastikan siapapun yang mencoba melawan akan dihancurkan. Kini, Prabowo bertekad untuk mengakhiri era kegelapan itu, dan ia akan memulainya dengan menyerang pusat kendali mereka. BIN dan KPK telah menyusun daftar target prioritas, kelompok oligarki utama yang selama ini menguasai ekonomi Indonesia dengan cara kotor. Nama-nama mereka selama ini tidak pernah tersentuh hukum karena selalu memiliki jaringan kuat di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tetapi kali ini, tidak ada yang bisa bersembunyi. Dalam operasi besar-besaran, pasukan khusus bergerak ke kantor-kantor pusat perusahaan yang menjadi sarang pencucian uang. Puluhan petinggi bisnis ditangkap, aset mereka disita, dan rekening mereka dibekukan. Dalam waktu singkat, kerajaan bisnis gelap yang selama ini menjadi tulang punggung para mafia politik mulai runtuh. Namun, serangan ini juga memicu perlawanan brutal. Beberapa media besar yang dikuasai oligarki mulai mengobarkan isu bahwa Prabowo sedang melakukan nasionalisasi ekonomi dan merampas hak-hak pengusaha. Mereka berusaha menekan investor asing agar menarik modal mereka dari Indonesia, menciptakan kepanikan di pasar keuangan. Bahkan, beberapa kelompok bersenjata mulai melakukan sabotase di berbagai daerah, mencoba menciptakan kekacauan sebagai bentuk perlawanan terakhir. Tapi Prabowo tidak gentar, ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dalam perang melawan korupsi. Ia memerintahkan aparat keamanan untuk bertindak tanpa ragu terhadap siapapun yang mencoba melawan negara. Jika para mafia berpikir mereka bisa menggunakan kekacauan untuk bertahan, maka Prabowo akan memastikan bahwa mereka akan hancur bersama sistem yang mereka bangun sendiri. Keberhasilan Prabowo dalam menghancurkan pusat kendali mafia negara membuat musuh-musuhnya semakin putus asa. Dalam beberapa minggu terakhir, ratusan pejabat korup telah ditangkap, aset triliunan rupiah disita, dan jaringan oligarki mulai runtuh. Namun, kekuatan yang telah lama menguasai Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Mereka sadar bahwa jika Prabowo terus melangkah maju, mereka akan kehilangan segalanya, uang, kekuasaan, dan bahkan kebebasan mereka. Maka, mereka merencanakan serangan balik paling berbahaya, membunuh Prabowo. Laporan intelijen BIN menemukan adanya komunikasi rahasia antara sisa-sisa kelompok oligarki dan pihak asing yang selama ini memiliki kepentingan di Indonesia. Mereka telah menyewa tim pembunuh bayaran internasional untuk mengeksekusi Prabowo dalam waktu dekat. Target utama adalah saat Prabowo menghadiri sebuah acara kenegaraan di Surabaya, di mana mereka telah menyiapkan skenario kecelakaan buatan atau serangan sniper.
Namun, berkat kesiapan tim keamanan presiden, rencana ini berhasil digagalkan. Saat tim eksekutor mencoba bergerak, mereka langsung dilumpuhkan oleh pasukan elit Kopassus yang telah menyamar di lokasi acara. Dari interogasi para pelaku, terungkap bahwa mereka direkrut melalui jaringan intelijen asing yang memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan status quo di Indonesia. Percobaan pembunuhan ini membuat situasi semakin genting. Prabowo segera mengadakan pertemuan darurat dengan Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri. Musuh-musuhnya sudah tidak lagi bermain dalam batas hukum, mereka telah masuk ke tahap perlawanan bersenjata. Ini bukan lagi sekadar perang melawan korupsi, tetapi perang melawan kekuatan global yang tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo tahu bahwa jika ia tidak bertindak lebih keras, maka serangan berikutnya bisa lebih mematikan. Maka, ia mengeluarkan perintah luar biasa, tangkap atau habisi siapapun yang terlibat dalam perlawanan ini. Tidak ada belas kasihan untuk pengkhianat bangsa. Perang ini telah mencapai puncaknya, dan Prabowo bersumpah bahwa ia tidak akan mundur sebelum para musuh negara benar-benar dihancurkan. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Prabowo, pemerintah tidak lagi bisa bersikap defensif. Ini bukan sekadar perang melawan korupsi, ini adalah pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Intelijen BIN mengungkap bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam perlawanan terhadap Prabowo kini membangun sel-sel rahasia, menggalang kekuatan di beberapa daerah, dan bahkan bersekutu dengan kelompok separatis serta jaringan kriminal internasional. Mereka berusaha menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan politik agar Prabowo kehilangan legitimasi, sehingga akhirnya bisa digulingkan oleh kekuatan asing yang selama ini mendukung mereka. Prabowo segera mengaktifkan Operasi Garuda Merah, sebuah operasi kontra intelijen dan penumpasan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern. Pasukan khusus TNI dan unit anti-teror Polri dikerahkan ke berbagai titik strategis untuk menghancurkan jaringan pemberontakan dari akar-akarnya. Di Jakarta, tim Densus 88 menggerebek sebuah markas rahasia yang digunakan sebagai pusat koordinasi gerakan anti-pemerintah, menemukan dokumen yang membuktikan bahwa beberapa politisi oposisi, taipan korup, dan agen asing telah bekerja sama untuk menciptakan skenario kudeta. Di Papua, operasi militer diluncurkan untuk menumpas kelompok separatis yang diam-diam menerima bantuan finansial dari para oligarki yang ingin menciptakan kekacauan. Namun, perlawanan juga semakin sengit. Di beberapa daerah, terjadi serangan terhadap fasilitas militer dan kepolisian, serta aksi teror yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Bahkan, beberapa media asing mulai melaporkan bahwa Indonesia berada di ambang perang saudara, mencoba menggiring opini global agar dunia menekan Prabowo untuk menghentikan operasinya. Tetapi Prabowo tidak tergoyahkan. Dalam pidato daruratnya, ia menegaskan bahwa ini bukan perang melawan rakyat, tetapi perang melawan para pengkhianat yang ingin menjual Indonesia kepada kepentingan asing. Ia menutup pidatonya dengan kalimat yang menjadi penanda bahwa perang ini akan berakhir dengan satu hasil, kita akan menang, atau mati sebagai bangsa yang merdeka. Operasi Garuda Merah mulai menunjukkan hasilnya. Ratusan pengkhianat telah ditangkap, jaringan korupsi dihancurkan, dan para oligarki yang selama ini mengendalikan negara mulai kehilangan kendali mereka. Namun, Prabowo tahu bahwa musuh sejati masih bersembunyi di balik layar. Para dalang sebenarnya dari krisis ini bukan hanya politisi busuk atau jenderal yang mengkhianati sumpah mereka, tetapi tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum, orang-orang yang berada di balik layar politik dan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Mereka adalah para taipan yang membiayai politikus, mengendalikan media, dan memiliki hubungan kuat dengan kekuatan asing. Jika mereka tidak dihancurkan sekarang, maka mereka akan bangkit kembali di masa depan. BIN akhirnya menemukan markas utama operasi kelompok ini, sebuah villa mewah di kawasan Pegunungan Puncak, tempat pertemuan rahasia diadakan untuk mengatur strategi kudeta. Dengan persiapan matang, tim gabungan TNI dan Polri meluncurkan serangan kilat pada dini hari, mengepung seluruh area dan memastikan tidak ada satupun tokoh penting yang bisa melarikan diri. Ketika penggerebekan dilakukan, ditemukan bukti-bukti yang mengejutkan, dokumen perjanjian rahasia dengan perusahaan asing, rekening bank dengan aliran dana dari luar negeri, serta rencana untuk menciptakan kekacauan nasional melalui propaganda media dan aksi terorisme. Beberapa tokoh utama oligarki yang selama ini tidak tersentuh akhirnya ditangkap. Namun, kejutan terbesar terjadi ketika salah satu tersangka utama mengungkapkan nama seorang pejabat tinggi yang selama ini bekerja sebagai agen ganda di dalam pemerintahan Prabowo sendiri.
Sosok ini tidak lain, adalah salah satu menteri senior di kabinetnya, seseorang yang selama ini dikenal sebagai tokoh reformis tetapi diam-diam menjadi kaki tangan oligarki. Pengkhianatan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi bagi Prabowo, ini adalah bukti bahwa musuh sejatinya tidak hanya berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi juga di dalam istana. Kini, pertempuran terakhir benar-benar telah dimulai, dan Prabowo harus memastikan bahwa kali ini, tidak akan ada lagi tempat bagi pengkhianat untuk bersembunyi. Terungkapnya seorang menteri senior sebagai agen ganda membuat situasi semakin genting. Prabowo kini menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya dari luar, tetapi juga dari lingkaran dalam kekuasaannya sendiri. Menteri tersebut, yang selama ini dikenal sebagai reformis dan pendukung agenda anti korupsi, ternyata menjadi bagian dari jaringan oligarki yang berusaha mempertahankan status quo. Dengan posisinya yang strategis, ia telah memberikan informasi rahasia kepada musuh, melemahkan strategi pemerintahan, dan bahkan membantu menyalurkan dana ke kelompok-kelompok yang berusaha menggulingkan Prabowo. Tanpa membuang waktu, Prabowo memerintahkan penangkapan menteri tersebut secara langsung di dalam istana negara. Pasukan Pas Pampres bergerak cepat, mengisolasi seluruh area dan memastikan tidak ada kesempatan bagi sang pengkhianat untuk melarikan diri. Saat ditangkap, menteri itu masih berusaha membela diri, mengatakan bahwa ia hanya ingin menjaga stabilitas, dan bahwa Prabowo telah melangkah terlalu jauh dalam pemberantasan korupsi. Namun, bukti-bukti yang ditemukan di Villa Rahasia Puncak berbicara sebaliknya, rekening luar negeri, rekaman komunikasi dengan agen asing, serta dokumen yang menunjukkan rencana untuk melemahkan pemerintahan dari dalam. Prabowo tahu bahwa ini bukan lagi sekadar pengkhianatan politik, tetapi kejahatan terhadap negara. Kasus ini mengguncang seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang menteri aktif ditangkap langsung dari dalam istana karena pengkhianatan. Media nasional dan internasional bereaksi keras, dengan sebagian mendukung langkah tegas Prabowo, sementara yang lain mencoba menggiring narasi bahwa ini adalah langkah otoriter. Tetapi rakyat tidak lagi tertipu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa musuh terbesar Indonesia bukanlah Prabowo, melainkan mereka yang selama ini bersembunyi di balik topeng reformasi tetapi bekerja untuk kepentingan asing. Dengan tertangkapnya menteri pengkhianat ini, Prabowo kini tinggal menghadapi musuh terakhir, tokoh bayangan yang selama ini mengendalikan semua perlawanan dari balik layar. Setelah penangkapan menteri pengkhianat, Prabowo semakin yakin bahwa masih ada satu dalang utama yang selama ini mengendalikan jaringan oligarki, politisi korup, dan kelompok pemberontak di balik layar. Semua peristiwa yang terjadi, mulai dari perlawanan di parlemen, sabotase ekonomi, hingga upaya pembunuhan, tidak mungkin terjadi tanpa seorang figur sentral yang memiliki kekuatan dan sumber daya luar biasa. Intelijen BIN akhirnya menemukan bukti kuat bahwa tokoh tersebut adalah seorang Taipan yang selama puluhan tahun telah menjadi pengendali ekonomi dan politik Indonesia dari balik bayang-bayang. Taipan ini bukan hanya sekadar pengusaha, tetapi seorang manipulator ulung yang telah bertahan dari berbagai pergantian pemerintahan. Ia memiliki jaringan luas di dunia bisnis, media, bahkan lembaga internasional yang selama ini digunakan untuk menekan pemerintah Indonesia. Saat Prabowo mulai menggempur korupsi dan menghancurkan sistem oligarki, Taipan ini merasa kekuasaannya terancam dan mulai mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menggagalkan reformasi. Dengan uang dan koneksinya, ia membiayai gerakan oposisi, menyuap pejabat tinggi, dan bahkan bekerja sama dengan kekuatan asing untuk menciptakan ketidakstabilan di Indonesia. Prabowo tidak bisa membiarkan orang ini tetap bebas. Dalam operasi paling rahasia yang pernah dilakukan, tim gabungan TNI, BIN, dan Interpol melakukan perburuan global terhadap sang Taipan. Melalui jaringan intelijen, diketahui bahwa ia telah melarikan diri ke sebuah negara yang selama ini menjadi tempat persembunyian bagi buronan politik dan koruptor kelas kakap. Lewat diplomasi tingkat tinggi, Indonesia bekerja sama dengan negara tersebut untuk mengekstradisi sang dalang ke Jakarta. Setelah pengejaran selama beberapa minggu, Taipan ini akhirnya ditangkap di sebuah villa mewah di luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia untuk diadili. Kabar penangkapannya mengguncang dunia, karena untuk pertama kalinya, seseorang yang selama ini dianggap tidak tersentuh, akhirnya jatuh. Kini, Prabowo hanya memiliki satu tugas terakhir, memastikan keadilan ditegakkan dan sistem korup yang telah menghancurkan Indonesia selama puluhan tahun benar-benar dihancurkan sampai ke akarnya. Setelah penangkapan Taipan yang selama ini menjadi dalang utama di balik kekacauan Indonesia,
seluruh negeri menantikan persidangan terbesar dalam sejarah Republik. Prabowo memastikan bahwa tidak ada celah bagi permainan politik atau tekanan dari kekuatan asing. Seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka, dengan siaran langsung di televisi nasional agar rakyat bisa menyaksikan sendiri bagaimana keadilan ditegakkan. Jaksa penuntut telah menyiapkan bukti tak terbantahkan, transfer uang haram ke rekening politisi korup, rekaman pertemuan rahasia dengan agen asing, serta dokumen yang membuktikan keterlibatannya dalam sabotase ekonomi dan pendanaan aksi teror. Dalam persidangan, Taipan itu masih mencoba membela diri, mengklaim bahwa semua tuduhan adalah bagian dari konspirasi politik Prabowo untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, rakyat sudah tidak tertipu lagi. Bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan membongkar bagaimana selama puluhan tahun, ia dan kroninya telah mempermainkan sistem hukum, membeli politisi, menguasai media untuk menggiring opini publik, dan bahkan mendalangi konflik di beberapa daerah untuk melemahkan negara. Kesaksian dari para pejabat yang telah ditangkap sebelumnya semakin menguatkan bahwa Sang Taipan bukan hanya seorang koruptor, tetapi juga pengkhianat bangsa yang telah menjual Indonesia kepada kepentingan asing. Akhirnya, setelah berminggu-minggu persidangan yang disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan remisi kepada Sang Taipan. Vonis ini disambut sorak-sorai oleh rakyat yang selama ini haus akan keadilan. Di luar pengadilan, massa berkumpul, meneriakkan dukungan untuk Prabowo dan pemerintahannya. Keputusan ini menandai berakhirnya era kegelapan di mana korupsi dan oligarki berkuasa tanpa batas. Namun, bagi Prabowo, ini bukan akhir. Ia tahu bahwa perang melawan korupsi tidak selesai hanya dengan menjatuhkan satu orang, tetapi dengan membangun sistem yang tidak akan pernah lagi membiarkan pengkhianatan seperti ini terjadi. Setelah persidangan bersejarah yang menjatuhkan hukuman berat kepada Taipan pengkhianat bangsa, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya. Prabowo tidak berhenti hanya pada pembersihan tokoh-tokoh korup, tetapi juga melakukan reformasi besar-besaran untuk memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi korupsi tumbuh kembali. Sistem birokrasi diperketat dengan teknologi digital untuk menghilangkan pungli, pengawasan terhadap aparat hukum diperkuat, dan undang-undang baru diberlakukan agar tidak ada lagi pejabat yang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Seluruh aset hasil korupsi dikembalikan ke negara dan digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, serta kesejahteraan rakyat. Namun, Prabowo sadar bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang hukum dan politik, tetapi juga tentang mengubah mentalitas bangsa. Ia meluncurkan kampanye nasional untuk menanamkan budaya anti korupsi sejak dini, mewajibkan pendidikan integritas di sekolah-sekolah, serta memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Para pemimpin muda yang bersih dan berintegritas mulai bermunculan, menggantikan generasi lama yang selama ini hidup dalam bayang-bayang korupsi. Di sisi ekonomi, investasi mengalir deras ke Indonesia karena dunia melihat bahwa negara ini akhirnya bebas dari cengkeraman oligarki yang selama ini menghambat pertumbuhan. Di akhir masa jabatannya, Prabowo berdiri di hadapan rakyat, memberikan pidato yang menutup perjalanan panjang perangnya melawan korupsi. Ia tidak mengklaim kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang bersamanya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan kita semua. Kemenangan sebuah bangsa yang tidak lagi tunduk pada koruptor dan pengkhianat. Hari ini, kita bukan hanya menutup bab lama, kita menulis sejarah baru. Indonesia yang baru telah lahir, sebuah negeri yang akhirnya benar-benar merdeka, kuat, dan berdiri di atas kaki sendiri." Dan Prabowo telah memastikan bahwa jejak langkahnya akan dikenang sebagai pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju kejayaan. Perjuangan Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menghadapi perlawanan dari dalam dan luar negeri, pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, serta ancaman terhadap nyawanya sendiri. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, ia mampu menumbangkan sistem korup yang telah mengakar selama puluhan tahun. Keberhasilannya tidak hanya membawa keadilan bagi rakyat, tetapi juga menciptakan fondasi baru bagi masa depan Indonesia, sebuah negara yang berdaulat, bebas dari cengkeraman oligarki, dan siap bersaing di kancah global. Namun, kisah ini bukan hanya tentang seorang pemimpin. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang memilih untuk melawan kejahatan, bukan tunduk kepadanya. Prabowo mungkin memulai perlawanan ini, tetapi kemenangan sejati datang karena dukungan dan kesadaran rakyat yang tidak lagi mau dipermainkan oleh koruptor.
Perubahan sejati bukan hanya tugas satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi penghancur masa depan. Ia menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat kemajuan negara. Selama korupsi masih ada, kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai. Prabowo tidak bisa menang sendiri. Dukungan rakyat, aparat yang setia, dan generasi muda yang berani mengatakan tidak pada korupsi adalah faktor utama keberhasilannya. Dalam kehidupan nyata, perubahan hanya bisa terjadi jika semua elemen masyarakat berani melawan kejahatan dan ketidakadilan. Seorang pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi mereka yang berani bertindak demi kepentingan rakyat, meskipun harus menghadapi risiko besar. Keberanian Prabowo dalam membersihkan Indonesia dari pengkhianat bangsa menunjukkan bahwa integritas adalah aset terbesar seorang pemimpin. Meskipun Prabowo berhasil membersihkan sistem, perang melawan korupsi tidak pernah selesai. Selalu ada godaan bagi manusia untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan sejarah telah membuktikan bahwa jika rakyat lengah, sistem yang bersih bisa kembali dikotori. Oleh karena itu, setiap generasi harus terus menjaga dan melindungi negara dari bahaya korupsi. Keberhasilan suatu negara tidak hanya bergantung pada pemimpinnya, tetapi juga pada rakyatnya. Jika masyarakat terus menuntut transparansi, menolak korupsi, dan memilih pemimpin yang berintegritas, maka Indonesia akan terus maju. Sebaliknya, jika rakyat abai, korupsi akan kembali menghancurkan negeri ini. Kisah ini adalah pengingat bahwa perubahan bukanlah hal yang mustahil. Dengan keberanian, keteguhan, dan dukungan dari seluruh rakyat, Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi dan menjadi negara yang besar serta disegani di dunia. Perjuangan Prabowo dalam cerita ini bukan hanya fiksi, tetapi sebuah inspirasi bagi siapapun yang ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik. Masa depan negeri ini ada di tangan kita semua. Akankah kita memilih untuk berdiam diri, atau ikut berjuang untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur?